Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Ya, untuk materi ke-15 kita akan membahas terkait dengan sejarah mengenai koperasi dunia ya. Jadi perkembangan koperasi dunia itu seperti apa? Sebenarnya udah sempat dibahas juga waktu awal-awal pertemuan terkait dengan sejarah berdirinya koperasi, termasuk sejarah berdirinya koperasi di dunia ya. Ini materinya tidak terlalu banyak karena kan sebenarnya hanya pengulangan aja dari pertemuan pertama waktu itu sempat dibahas terkait dengan sejarah koperasi ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Oke, jadi memang gerakan koperasi ini mulanya diawali setelah revolusi industri gitu ya, dengan penerapan sistem ekonomi kapitalis pada saat itu ya, di mana sistem kapitalis ini merupakan sistem yang memberikan kebebasan penuh gitu ya kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi yang untuk memperoleh keuntungan gitu. Jadi setiap individu ini memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Itu terjadi pada abad ke-18. Nah, tentunya dengan adanya gerakan koperasi ini ditujukan untuk menyelesaikan tingkat ekonomi yang pada saat itu masih zaman kapitalis, sehingga menyebabkan beberapa kerugian sebenarnya kepada masyarakat yang berpenghasilan kecil atau tingkat ekonomi yang rendah. Karena kan memang perkembangan industri yang terjadi di negara-negara Eropa itu cenderung memprioritaskan kaum kapitalis yang memang memiliki sifat individualistis gitu kan, sehingga ini membawa peluang juga pada tujuan utamanya itu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya si kapitalis itu, sehingga menyebabkan beberapa para petani, kemudian buruh atau masyarakat yang tingkat ekonominya rendah ini mengalami hal yang dirugikan terkait dengan adanya sistem ekonomi kapitalis. Dan dampak berkembang daripada industri yang sangat cepat ini tentunya menyebabkan kaum buruh ini kesulitan dalam mempertahankan ekonominya. Nah, pada saat itu ada yang namanya Robert Owen gitu ya. Dia itu seorang direktur pabrik tenun dan sama temannya juga William King. Dia tergerak nih memberikan pertolongan. Jadi Robert Owen ini mendorong dan memberikan fasilitas bagi berdirinya si koperasi untuk buruh pabrik. Jadi dia ini memberikan monopoli bagi pendirian toko-toko di sekitar pabriknya. Kemudian si William King juga seperti itu, dia juga sama mendorong buruh untuk berkoperasi. Jadi usaha perkoperasiannya ini dirintis pada tahun 1928. Dan ini juga mengalami perkembangan yang cepat dalam kurun waktu hanya 2 tahun ya. Dan jumlah koperasinya ini meningkat pesat sampai mencapai 10 buah ya. Tapi tentunya dengan ada gerakan koperasi yang dicetus oleh si Robert Owen dan William King ini tentunya mengalami beberapa kendala juga ya, karena memang pada saat itu masyarakat juga belum terlalu aware gitu ya terkait dengan pemahaman perkoperasian gitu ya kan, apalagi pada saat si Robert Owen dan William King ini meninggal, sehingga apa yang sudah digagas sama mereka ini jadi mengalami kemunduran gitu kan setelah si kedua orang ini meninggal. Dan tentunya kenapa mengalami kemunduran? Tentu ada beberapa faktor ya, kayak misalkan ada faktor eksternal berupa rintangan dari pihak majikan yang memang kurang senang melihat buruhnya ini bersatu dalam gerakan yang namanya gerakan koperasi. Kemudian ada lagi selain tadi faktor eksternal, ada yang namanya faktor internal yang merupakan faktor terpenting gitu. Jadi memang tadi adanya kurang kurang kesadaran gitu ya, kurang kesadaran dari para buruh untuk melakukan gerakan perkoperasian. Jadi memang belum sepenuhnya para buruh itu paham terkait dengan fungsi daripada perkoperasian pada saat itu. Jadi ada beberapa buruh yang ikut serta dalam gerakan perkoperasian, ada juga yang memang buruh-buruh tersebut belum menyadari akan pentingnya tujuan daripada si koperasi gitu ya. Nah, kemudian eh, karena ada beberapa buruh yang memang sudah paham terkait dengan apa sih manfaat daripada perkoperasian pada saat itu gitu ya kan. Walaupun beberapa buruh mungkin ada yang belum belum merasa
perlu untuk mengikuti perkoperasian, tapi sebagian buruh sudah merasakan terkait dengan manfaat adanya gerakan perkoperasian ini gitu kan. Jadi sisa-sisa dari program yang Robert Owen dan King lakukan gitu ya, sebelum mereka meninggal tentunya membawa dampak juga bagi beberapa buruh gitu. Sehingga ada kesadaran sendiri sebanyak 28 orang buruh untuk bertahan mengikuti proses yang namanya gerakan koperasi. Nah, ke-28 orang buruh ini dia mencoba untuk mempelopori berdirinya koperasi di Rockdale pada saat itu ya, kampung koperasi ya kita kenalnya ya. Nah, si 28 buruh ini mereka disebut sebagai Rockdale Pioneers gitu. Jadi dia ini berusaha untuk mempertahankan kembali gerakan yang sudah diprakarsai oleh Owen dan King. Nah, si 28 eh, orang buruh ini mengevaluasi dalam rapat anggota. Dia mengevaluasi gerakan perkoperasian yang kemarin yang digagas sama si Robert Owen, kenapa bisa mengalami kemunduran gitu ya kan. Ternyata memang ditemukan banyak sekali kelemahan ya yang disebabkan adanya kebangkrutan koperasi pada saat itu ya. Jadi setelah diamati, setelah dievaluasi oleh si Rockdale Pioneers ini, ternyata ada beberapa hal nih yang menyebabkan koperasi yang kemarin itu mengalami kebangkrutan atau kemunduran. Yang pertama, koperasi ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk berbelanja dengan berhutang gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan hutang anggota ini jadi menumpuk. Jadi akhirnya koperasi kehabisan modal. Kemudian yang kedua, banyak juga anggota koperasi yang tidak setia kepada si koperasi. Padahal pada saat itu Robert Owen juga sudah menyediakan toko-toko koperasi, ya kan? Tetapi tidak dimanfaatkan sama si anggota koperasinya. Malah mereka berbelanja ke toko lain. Kemudian seringkali juga ada anggota yang bersedia memasukkan modalnya hanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan aja gitu ya. Kemudian ada juga saingan dari toko-toko lain. Kemudian ada juga yang terkait dengan apa tuh namanya penipuan juga di dalam gerakan kooperasinya. Jadi ketika menyadari adanya beberapa kelemahan dari koperasi yang pernah berdiri pada saat itu, tentunya si kedua delapan orang buruh ini yang di Rockdale ini menyusun peraturan gitu ya, menyusun peraturan awal yang memang disetujui oleh para anggotanya. Kemudian peraturan itu disusun oleh kaum buruh sendiri sehingga pelaksanaannya ini dilakukan secara ketat gitu ya. Nah, kemudian aturan inilah yang disebut sebagai prinsip-prinsip Rockdale gitu ya, yang kita tahu sebagai based on daripada prinsip koperasi dimanapun ya. Jadi yang menjadi prinsip dasar bagi koperasi di banyak negara ya, si prinsip Rockdale ini. Nah, kita mengenal yang namanya prinsip Rockdale itu kan ada 7 ya kan. Jadi sebelum sebelum 7 itu awalnya prinsip Rockdale itu ada 5 ya yang disusun sama si 28 orang buruh tadi itu kan. Nah, si ke-28 buruh tadi itu diketuai sama yang namanya Charles Howard ya. Dia berasal dari kampung Rockdale tadi pada tahun 1844 di negara Inggris. Nah, sebelum si prinsip itu ketok palu menjadi 7 prinsip Rockdale yang kita kenal sekarang, awalnya itu adalah 5 prinsip, teman-teman ya. Prinsip yang pertama yaitu adalah pembelian barang secara tunai. Jadi, si Charles Howard ini bersama teman-teman buruh yang lain gitu ya, yang dikenal dengan tadi Rockdale Pioneers, ini membuat yang namanya prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama ada pembelian barang secara tunai. Jadi, pembelian barang secara tunai ini tentunya memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama pasti menghindari dari kebangkrutan koperasi karena kehabisan modal ya. Karena kan awalnya kan anggota pada beli barangnya itu secara berhutang gitu ya kan sehingga menyebabkan itu koperasi menjadi kebangkrutan. Nah, sekarang sama si Charles Howard prinsipnya perkoperasian harus pembelian barang secara tunai ya. Tentunya ini juga bisa mewujudkan yang namanya rasa kepemilikan anggota terhadap koperasi ya. Kemudian yang kedua adalah keuntungan dibagi atas dasar intensitas keterlibatan anggota dalam koperasi ya. Jadi sisa hasil usaha koperasi ini dibagikan kepada anggota bukan atas dasar jumlah uang atau modal yang disetor, tetapi atas dasar jasa mereka terhadap perkembangan keuntungan ya. Jadi yang semakin aktif di dalam koperasi terkait dengan kegiatan koperasi,
Nah, itu akan mendapatkan SHU yang lebih besar ya dibandingkan dengan anggota yang pasif. Kemudian adanya pemberian bunga atas modal yang dibatasi. Jadi tinggi rendahnya tingkat bunga ini sebenarnya bisa dimusyawarahkan di dalam koperasi ya kan melalui rapat anggota ya. Kemudian adanya barang-barang dijual dengan harga pasar tentunya ya. Kemudian yang kelima adalah koperasi menyediakan barang dengan kualitas yang baik, dengan pertimbangan yang benar gitu ya. Jadi usahanya ini juga tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi mengedepankan aspek-aspek kejujuran ya, kemanusiaan. Jadi ada etika berbisnisnya juga ya. Nah, tentunya itu ya awal mula daripada pembentukan koperasi. Dan tentunya kan ini juga eh, kalau kita membahas terkait dengan sejarah koperasi dunia, kita kan juga kayak memutar balik ke abad 19 gitu ya di Eropa itu kan. Jadi memang banyak dari situ, dari mulai yang Kampung Rockdale yang di Inggris, jadi banyak nih perkembangan-perkembangan koperasi di Eropa gitu ya kan. Tadi ada yang di Inggris ya kan. Kemudian ada yang di perkembangan koperasi yang di Prancis ya. Di Prancis ini dipelopori oleh Charles Fourier, ada Louis Blaine, serta ada Ferdinand Lassalle. Jadi mereka ini menyadari bahwa setelah terjadinya revolusi di Prancis dan perkembangan industri yang memang bisa menimbulkan kemiskinan, maka mereka ini sepakat kalau rakyat nih perlu dibantu gitu ya kan. Rakyat nih perlu diperbaiki dengan membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi gitu ya. Kemudian, oh ya yang di Prancis itu juga namanya Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Prancis ya. Jadi Fédération Nationale des Coopératives de Consommation ya. Kemudian ada juga perkembangan koperasi di Jerman ya. Jadi kalau di Jerman ini siapa yang menjadi pelopornya itu adalah Raiffeisen ya. Jadi ini wali kota Flammersfeld. Jadi dia ini menganjurkan agar kaum petani ini menyatukan diri dalam kumpulan simpan pinjam ya. Makanya terkenalnya di Jerman itu adalah koperasi kredit pertanian. Kemudian di Denmark juga ada ya. Jadi Denmark ini juga merupakan salah satu negara di Eropa yang bisa dijadikan contoh juga dalam pengembangan koperasi pertanian. Jadi kegiatannya ini dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam koperasi pertanian ya pada tahun 1952. Jadi anggota koperasinya itu di Denmark itu pada saat itu 1 juta orang atau sekitar 30% dari jumlah penduduk di Denmark. Kemudian ada perkembangan koperasi di Swedia juga ya, ini lupa ditulis ya. Jadi kalau usaha koperasi di Swedia ini berkaitan dengan penyediaan barang dengan harga murah dan mutu baik. Dan pelopornya adalah Albin Johansen kalau di Swedia ya. Kemudian ada juga di perkembangan koperasi di Amerika Serikat. Sama kalau di Amerika Serikat juga dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Rockdale ya. Cuman kalau di Amerika Serikat ini karena kurang berpengalaman ya terkait dengan pemahaman koperasi, jadi banyak koperasi di sana tuh yang mengalami kebangkrutan gitu ya. Jadi ya, koperasi yang tumbuh itu antara tahun 1863 sampai dengan 1869 lah. Kemudian setelah itu juga mulai mengalami yang namanya kemunduran ya. Kemudian dia mengalami pertumbuhan pesat lagi sekitar 1880-an. Kemudian di Asia sendiri gimana? Di Asia sendiri sama perkembangan koperasi ada di koperasi Jepang ya. Jadi koperasi di Jepang ini pertama kali itu tahun 1900. Dia ini terkait dengan koperasinya apa nih? Sama bidangnya ya, kalau Jepang itu koperasi pertanian juga. Karena rata-rata kan memang dia ini kalau koperasi kan untuk membantu kaum buruh, kaum petani itu ya. Jadi hampir semua petani di Jepang ini adalah anggota koperasi pertanian. Kemudian perkembangan koperasi di Korea. Di Korea ini di awal abad ke-20, kalau di Korea, jadi koperasi kredit pedesaan kalau di Korea namanya ya. Itu tahun 1907.
Kemudian pada tahun 1959, Koperasi Kredit Pedesaan di Korea ini diorganisasi oleh pemerintah Korea menjadi Bank Pertanian Korea. Kemudian selain dengan Koperasi Kredit Pedesaan, setelah dilakukan pergantian menjadi Bank Pertanian Korea, koperasi ini melebarkan sayapnya juga nih melalui kegiatan simpan pinjam. Kalau di Korea ini, koperasinya ini namanya Koperasi Pertanian National Agricultural Cooperative Federation, disingkat NACF. Nah, itu terkait dengan perkembangan, kemudian ada lagi di Asia Tenggara ya, salah satunya adalah Indonesia yang kemarin sempat dibahas sejarah perkembangan koperasi di Indonesia ya. Jadi ya memang karena koperasi ini berasalnya dari Inggris gitu ya, dari Rockdale, ya asal katanya juga berasal dari sana gitu ya, cooperation yang berarti usaha bersama. Seperti Muhammad Hatta juga kan pernah juga menyatakan kalau koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Jadi mencapai keperluan hidupnya dengan biaya yang semurah-murahnya gitu ya. Dan memang seiring perkembangannya zaman, koperasi juga semakin meluas gitu ya di segala penjuru dunia. Kayak tadi ada dari Inggris ya, terutama di benua Eropa ya. Amerika sampai dengan Asia ya, ada di Jepang, Korea. Nah, kemudian ada organisasi koperasi internasional ya. Jadi ada beberapa gerakan koperasi internasional. Yang pertama ini adalah ICA, International Cooperative Alliance. Jadi ini skalanya juga skala internasional ya. Jadi kalau aliansi Koperasi Internasional atau International Cooperative Alliance ICA, ini didirikannya di London, di Inggris tahun 1895 selama Kongres Koperasi ke-1 ya. Jadi yang hadir itu dari Argentina, dari Australia, kemudian ada dari Belgia, kemudian dari Inggris, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, India, Italia, Swiss, Serbia, dan Amerika Serikat. Indonesia belum hadir pada saat itu, tapi Indonesia sekarang pun sudah tergabung ke dalam anggota ICA sejak tahun 19 berapa ya? 1985 kalau nggak salah. 1958. 1958. Kemudian saat ini juga sudah terdiri 118 negara yang telah tergabung di ICA ya. Kemudian selain ICA ada yang namanya ACO ya. ACO ini singkatan dari Asian Cooperative Organization. Jadi dia skalanya negara-negara ASEAN. Tentunya ACO juga didirikan dengan tujuan yang sama, tapi fokusnya kepada negara Asia Tenggara ya. Untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif koperasi dalam mengangkat ekonomi rakyat, tentunya untuk menghadapi kapitalisasi dan globalisasi ekonomi dengan meningkatkan intensitas kerjasama bisnis dan perdagangan antar koperasi di wilayah negara Asia Tenggara ya. Indonesia pun sama berpartisipasi juga dalam ACO nih melalui perwakilannya dari Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin ya. Jadi dia ini mengikuti pelatihan, kemudian menyediakan modal dan bagaimana mengelola tabungan anggota koperasi. Dan Koperasi ASEAN pertama ini dilakukan di Jakarta tahun 1977, tentunya untuk mempererat kerjasama koperasi di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada ECS atau Europe Cooperative Society. Jadi kalau ini merupakan gerakan koperasi di Uni Eropa ya. Didirikannya masih tergolong baru tahun 2006. Jadi ECS dirancang agar mempermudah setiap anggotanya untuk mendirikan cabang di setiap wilayah karena anggota ECS ini biasanya menyebar juga ya. Kemudian yang terakhir ada ILO. ILO ini International Labour Organization. Jadi dia ini wadah yang menampung isu dan aspirasi buruh internasional ya, di bawah tentunya di bawah naungan PBB. Jadi kalau ILO ini dia memiliki gagasan utamanya tuh untuk
memperjuangkan koperasi sebagai ekonomi rakyat ya. Kemudian lebih kepada mengaspirasikan apa tuh namanya suara kaum buruh gitu ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia kita mengenal Bapak Koperasi itu adalah si Bapak Muhammad Hatta ya. Tapi kalau di Koperasi dunia, Bapak Koperasinya adalah si Robert Owen ya. Karena kan memang gerakan koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen pada tahun 1771 kalau nggak salah ya. Jadi yang menerapkan pertama kali ini adalah si Robert Owen. Kebetulan Robert Owen ini kan pemilik pabrik ya. Pemilik pabrik usaha pemintalan kapas di Skotlandia. Pada saat itu berdua tadi sama temennya William King juga ya. Mereka berdua bersama William King mendirikan toko-toko koperasi di Inggris ya. Kemudian pada sejak saat itu koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lain gitu ya. Ya tadi di Jerman berdiri koperasi yang menggunakan prinsip yang sama juga dengan prinsip Rockdale yang buatan Inggris ya. Karena memang itu menjadi based on-nya koperasi di negara-negara berkembang. Tentunya banyak sekali pengaruh koperasi kepada masyarakat ya. Jadi bukan hanya tentang keuntungan finansial aja, tetapi memang mencakup setiap aspek kehidupan ya. Jadi bagaimana koperasi ini bisa membantu masyarakat terkait dengan stabilitas ekonomi ya, jadi menciptakan lapangan kerja, kemudian bisa memajukan kewirausahaan ya, memastikan juga distribusi kekayaan bisa dilakukan secara adil ya, kemudian apalagi memperkuat ekonomi lokal juga dengan mendukung para petani kecil ya dan bisnis lokal. Kemudian terkait dengan pemberdayaan juga ya, koperasi memberdayakan individu dengan memberikan suara kolektif kepada mereka gitu ya. Kemudian terkait dengan pembangunan komunitas ya. Kalau di luar negeri itu ada yang namanya di Jerman itu ada pembangunan komunitas terkait dengan kepemilikan komunitas koperasi perumahan ya kalau di Jerman. Jadi dia menawarkan perumahan terjangkau, kemudian bisa membawa penduduk secara bersama-sama untuk memiliki rumah dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian koperasi juga berkaitan dengan aspek keberlanjutan, terkait dengan keberlanjutan lingkungan ya. Jadi banyak koperasi lingkungan yang mempromosikan keberlanjutan terkait dengan lingkungan, bagaimana melestarikan hutan hujan ya, bagaimana mendukung masyarakat pribumi untuk bisa terus eh, apa namanya output daripada hasil pertaniannya bisa dikenal di selain di lokal bisa juga di kancah internasional. Jadi memang banyak banget peranan koperasi dalam ekonomi global, dalam ekonomi lokal gitu ya kan. Tentunya dengan tujuan adalah meningkatkan kesejahteraannya masyarakat ya, khususnya anggota ya, menciptakan lapangan kerja ya, mengatasi kesenjangan ekonomi ya. Kemudian tadi ada pemberdayaan masyarakat lokal ya. Ada bagaimana meningkatkan apa tuh namanya akses ke pasar ya, sumber daya, kemudian memfasilitasi pembangunan ekonomi yang inklusif, yang terus sustainable ya. Jadi bagaimana mendorong keadilan sosial dan ekonomi ya. Sama juga dengan perkembangan koperasi di dunia, gitu ya kan. Kemarin kita sempat membahas terkait dengan koperasi di Indonesia. Tentunya koperasi di Indonesia ini harus menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi, ya kan. Salah satunya adalah transformasi digitalisasi. Sama perkembangan koperasi di dunia pun seperti itu, ya kan. Perkembangan koperasi di dunia ini juga menunjukkan transformasinya, gitu, dari model yang tradisional menjadi eh, koperasi dengan pilar ekonomi yang inklusif, yang fokus pada digitalisasi, yang inovasi itu ya, yang terus melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi lokal gitu ya kan. Tentunya untuk menghadapi itu semua banyak juga tantangan-tantangan tersendiri ya. Ya kayak misalkan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perkoperasian ya, kemudian masih kurangnya kontribusi generasi muda khususnya ya dalam mengembangkan koperasi ya. Jadi ya memang koperasi semua koperasi di negara-negara berkembang juga sedang berusaha sebenarnya ya untuk melakukan transformasi secara digitalisasi ya kan bagaimana mereka menghadapi segala bentuk tantangan dari berbagai macam faktor gitu ya kan.
Karena kan memang tren perkembangan koperasi global ini adalah digitalisasi koperasi ya, bagaimana penggunaan aplikasi mobile ya, kemudian adanya sistem informasi koperasi ya, jadi adanya platform-platform koperasi gitu ya kan, jadi koperasinya berbasis platform digital. Tentunya itu semua memanfaatkan yang namanya big data dan artificial intelligence ya. Kemudian fokus berikutnya tentunya ada selain tadi digitalisasi, tentunya ada koperasi yang berkelanjutan untuk lingkungan. Jadi kalau di global itu istilahnya green and sustainable cooperative ya. Jadi fokus pada lingkungan dan energi. Jadi bagaimana koperasi ini bisa memajukan pertanian organik gitu ya kan. Kemudian bagaimana koperasi ini juga bisa memanfaatkan energi surya. Jadi kalau di Amerika ada tuh koperasi pertanian organik ya. Kemudian terkait eh, perkembangan selanjutnya terkait dengan koperasi sosial dan inklusif. Jadi ini mendukung kelompok rentan seperti kaum perempuan ya, petani kecil dan UMKM sehingga bisa mengurangi yang namanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tentunya untuk menghadapi itu semua tadi banyak sekali tantangannya ya, kayak persaingan dengan perusahaan kapitalis besar, kemudian tadi kurangnya pemahaman literasi digital para anggota, keterbatasan modal ya, regenerasi kepemimpinan koperasi, serta bagaimana koperasi itu sendiri beradaptasi terhadap perubahan teknologi itu. Jadi memang banyak sekali tantangan yang dihadapi koperasi global saat ini ya. Tentunya selain tadi tantangan-tantangan, sebenarnya kita masih bisa melihat peluang-peluang akan masa depan koperasi, khususnya koperasi global ya, karena tujuan daripada koperasi di masa depan ini adalah menjadi pilar utama ekonomi yang inklusif gitu ya kan. Bagaimana bisa koperasi global ini mendukung ekonomi digital berbasis komunitas, kemudian berperan serta dalam yang namanya ketahanan pangan ya, energi gitu ya. Jadi mendukung eh, apa namanya menjadi ekonomi yang inklusif di masa depan ya. Oke, baik. Saya kira itu saja materi pada pertemuan ke-15 ya, terkait dengan bagaimana perkembangan daripada koperasi di dunia. Dan ini menjadi salah satu materi yang akan masuk ke dalam ujian akhir semester dan kuis nanti siang ya. Baik, terima kasih. Semoga materinya bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.